ingat kepada Allah agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Memasuki bulan ketiga. Nah, ketiga. Kita bahasannya tidak lama-lama, 10 sampai 15 menit saja. Selanjutnya silakan tanya jawab. Yang akan kita bahas adalah tentang ilmu sekarang. Jadi kalau ilmu dalam struktur keilmuan itu dilihat mabadi asroh. Apa itu mabadi asroh? 10 pondasi terkait dengan ilmu. Jadi kalau ada 10 pondasinya berarti ilmu itu bisa operasional, bisa jalan. Tapi kalau tidak ada pondasi itu, maka ilmu tersebut tidak bisa jalan. Nah, dalam keilmuan dikenal mabadi asroh itu. Apa itu mabadi asroh? Mabadi asroh itu pertama adalah adanya had. Had itu definisi. Jadi sebuah ilmu dikatakan punya bisa operasional kalau ada definisinya. Yang kedua objeknya, sasarannya. Yang ketiga manfaatnya, samrohnya, buahnya, hasilnya apa. Yang keempat kelebihannya. Yang kelima korelasinya, nisbahnya, hubungan dengan ilmu yang lain. Lalu kemudian ada wadinya, penggagasnya, ada ismunnya, namanya, ada sumbernya, istimdad, sumber. Kemudian hukum syari'i, hukum syariatnya kayak, hukumnya kayak apa. Lalu kemudian ada yang dibahas masalahnya. Jadi 10 pondasi ilmu. Dalam agama Islam ada pondasi itu. Yang mabadi asroh itu ada. Ya tentu ada. Dalam ilmu fikih ada mabadi asroh. Dalam ilmu tauhid ada mabadi asroh. Demikian juga dalam ilmu tasawuf ada itu mabadi asroh. Kalau dalam ilmu fikih definisinya, definisi yang secara umum, apa itu ilmu fikih? Ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Dikatakan ilmu fikih itu adalah pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya. Jadi ketika kita belajar fikih, belajar ilmu fikih, definisinya mana yang hak kita, mana kewajiban kita. Kita tahu itu. Itu menurut definisi Abu Hanifah. Tapi yang lebih detail itu definisi Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, fikih itu adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah. Jadi ilmu tentang hukum-hukum syariat. Definisinya beliau tuh menjelaskan yang disebut dengan ilmu fikih itu adalah ilmu yang menyangkut hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diraih dari dalil-dalil terperinci. Jadi harus ada dalil-dalil yang terperinci. Misalnya hukum wudu, dalilnya harus jelas, harus ada dalil. Sholat 5 waktu, dalil. Semua yang wajib harus memiliki konstruksi hukum syariat yang jelas. Maka dalam fikih biasanya dia berangkat dari rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu menjadi ilmu fikih. Dia kenapa? Karena disitulah kewajiban seorang muslim berlaku di situ. Apa objeknya? Yang kedua nih, objeknya itu adalah amal perbuatan yang dibebankan kepada orang yang sudah mukallaf, yang sudah balik lah kalau kita bilang, ditinjau dari ketetapan hukum. Itu udah balik, dia wajib melaksanakan hukum-hukum syariat itu. Dia wajib melaksanakan hak-hak
dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan agama terhadapnya. Apa manfaatnya? Yang ketiga, manfaatnya itu untuk mentaati hukum syariat sehingga selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, lalu apa kelebihannya? Nah, kelebihan dari ilmu fikih ini adalah ilmu ini menjadi syarat untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu penting. Jadi ilmu tasawuf misalnya bagaimana? Harus punya syariatnya dulu dilaksanakan, baru dia bisa tasawuf itu dilaksanakan. Tauhid bagaimana tauhid? Syariat dulu dilaksanakan, baru muncul tauhidnya itu. Jadi ilmu fikih itu kelebihannya di situ. Tidak bisa misalnya dikatakan seseorang itu bertasawuf, dia ahli tasawuf. Begitu ditanya dia sholat 5 waktu enggak? Enggak katanya. Itu kafir jindik, Pak. Kenapa? Karena dia tidak bersyariat, tidak berfikih dia. Ketika dia tidak berfikih, dia melaksanakan tasawuf, batal tasawufnya, disebut kafir jindik. Tapi ada kelebihannya lagi. Apa itu kelebihan dari ilmu tasawuf dibandingkan ilmu fikih? Kalau cuman sekedar melaksanakan ilmu fikih saja tanpa bertasawuf, maka masuk dalam kategori apa tuh? Kita ibadah kepada Allah, tapi hati kita kemana-mana. Kira-kira kurang afdol. Tapi kalau dalam bahasa hukum disebut munafik. Jadi ketika seseorang melaksanakan syariat fikih, maka dia terbebas dari kafir. Kenapa? Karena dia mengikuti perintah Allah. Tapi ketika perintah Allah dilaksanakan, qalbunya tidak kepada Allah, qalbunya kepada yang lain, nah ini disebut munafik. Itu juga harus hati-hati. Nah, maka dalam Mabadi Asro ilmu fikih jelas definisinya apa? Ilmu fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diraih dari dalil-dalil terperinci.